Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini di bab 12 saya akan menerangkan materi mengenai basic configuration ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita akan ketahui dulu ya teman-teman yang apa yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang akan kita bahas itu yang pertama membuat user dengan user add, operation pada user add, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, menghapus user dan grup ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung ke materi yang pertama aja. Nah, setelah berada di setting, kalian bisa klik yang storage ini ya teman-teman. Terus kalian bisa klik yang bulat-bulat ini. Terus kalian bisa klik yang sebelah kanan ini juga, dan kalian bisa masukin file ISO-nya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini kalau semisal kalian sudah di klik filenya lagi ya teman-teman. Nah, nanti checklistnya bisa kalian hilangkan saja, terus kalian klik OK. Seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa jalanin lagi ya teman-teman. Bisa masuk lagi ya teman-teman, jadi kita tidak perlu menginstal ulang DB-nya lagi. Kita hanya perlu menghilangkan tanda checklistnya ya teman-teman pada storage, atau jika pada Debian teman-teman bisa tinggal klik yang tanda seperti kaset ini ya teman-teman. Kemudian tinggal dihilangkan saja checklistnya, maka ketika kita power off langsung kita nyalakan kembali DB-nya, maka akan langsung masuk kembali ya teman-teman, dan tidak perlu menginstalnya secara ulang. Jadi kita tinggal masuk aja teman-teman. Nah, jadi tampilannya sudah seperti ini ya teman-teman, dan ini sudah jadi. Kalian tidak perlu panik dan tidak perlu khawatir ya teman-teman kalau mengalami seperti itu. Nah, kita langsung ke materi yang selanjutnya aja ya teman-teman. Kita pasang D, enter lagi. Sudah masuk ke root, kalian bisa ketikkan A saja seperti ini. Kalian bisa enter ya teman-teman. Terus setelah itu kalian bisa ketikkan lagi nah seperti ini, terus kalian enter. Nah, kalau sudah, kalian bisa masukkan perintah ini, export path sama dengan spath, user bin, sbin, dan bin. Kalian bisa enter. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan lagi perintah seperti ini ya teman-teman. add user
user for ya teman-teman. Terus kalian bisa enter. Nah, kalian bisa masukkan kata sandi baru ya teman-teman. Nah, terus kalian bisa enter. Kalian bisa enter lagi. Nah, di sini itu sudah selesai password atau kata sandi diperbarui dengan sukses dan mengubah informasi pengguna dari user 4. Terus kalian kalau misal memasukkan nilai baru atau tekan enter untuk nilai bawaan ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa nomor ruangan. Nah, terus setelah itu kalian bisa enter sampai sini, kalian disuruh memilih yes atau no ya teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih yes karena saya sudah yakin dengan deskripsinya ya teman-teman. Kalian pilih yes saja. Terus kalian bisa enter. Nah, kalau misalkan mau ulang nih, kita bisa pilih yang N ya teman-teman. Nah, untuk cek usernya kita bisa ketikkan perintah get etc slash password ini teman. Pass swd dan enter. Nah, kalau semisal sudah seperti ini, user 4 kita itu pakainya Pinbase ya teman-teman. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, lanjut kita akan ke materi yang ketiga, yaitu option pada user ADD ya teman-teman. Nah, terus kita langsung ke VirtualBox-nya saja. Nah, kalian bisa mengetikkan perintah ls teman-teman. Terus slice ya teman-teman. Nah, itu tidak setelah kita enter itu tidak akan bisa di tap ya teman-teman. Nah, ketika saya enter itu tidak akan muncul apa-apa atau tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Jadi kita akan memasukkan lagi perintah ls, kemudian home ya teman-teman. Kalian enter. Nah, di sini zorinya sudah dibuat ya teman-teman karena kelemahan. Kelemahannya itu hanya di Binba secara tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, tampilannya itu sederhana. Lanjut, di sini saya akan ketikkan perintah lagi su ya teman-teman. Min kemudian enter. Nah, ketika di sini ketikkan perintah user add double min. Kita double minnya ya teman-teman seperti ini. Nanti sekarang ketikkan nah, setelah itu kalian bisa enter. Nah, kita enter di sini itu ada beberapa option yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Yang kita gunakan itu min m ya teman-teman. Min sendiri itu merupakan dimana kita membuat home directory ya. Gunakan adalah min s untuk menggunakan sel yang kita gunakan ya teman-teman. Ini min s sel. Nah, misalkan di sini saya akan membuat user baru. Di sini kita bisa ketikkan lagi ya teman-teman. Kita bisa ketik
menggunakan user add seperti ini ya teman-teman. Terus kalian min n, terus min s ya teman-teman. Terus slice bin /bus user 3 ya teman-teman. Terus di sini kalian bisa, nah di sini min m-nya itu untuk membuat home directory, lalu kemudian sebentar, ini bukan min, ada yang salah ya teman-teman. Ini harusnya min m ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kemudian min s itu karena selnya kita berharap menggunakan yang base ya teman-teman. Jadi kemudian kita enter. Oh ya, untuk namanya di sini saya menggunakan user 3 ya teman-teman. Terus kita enter. Kemudian di sini kita ls lagi ya teman-teman. Ketikkan perintah ls home, terus enter. Nah di sini coba lihat user. Nah di sini kita akan dia buat, di sini dibuatkan direktorinya ya teman-teman. Tadi kita menggunakan min m yang tadi. Nah coba kita lihat lagi cat etc. Kemudian kita enter ya teman-teman. Nah, di sini untuk user 3 itu dia dibuatkan yang bin base ya teman-teman. Karena tadi waktu mendefinisikan kita menggunakan option bin base bin slice bin base. Nah, untuk user 3 ini belum memiliki password. Jadi kita harus menambahkan passwordnya dengan perintah user 3 ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita masukkan passwordnya teman-teman. Kita enter, kalian bisa ketik ulang. Kalian bisa enter lagi. Nah, jadi passwordnya itu sudah diperbarui dengan sukses ya teman-teman. Jadi untuk user 3 sekarang sudah memiliki password ya teman-teman. Dan user 4 sudah memiliki password juga. Nah, kalian itu juga harus mengingat-ingat password user 3 dan user 4. Kalau bisa kalian buat itu yang gampang kalian ingat saja kalau kata sandi ya teman-teman. Nah, terus kalian bisa masukkan lagi user 3 ya teman-teman, seperti ini. Terus kalian bisa enter. Nah, terus jika kita melihat itu posisinya di root ya teman-teman. Nah, jadi kita masukkan cd seperti ini, terus kalian enter. Nah, teman-teman, jadi kita sudah masuk ke dalam home ya teman-teman, home root. Nah, kalau kita cek pwd-nya ya teman-teman. Nah, jadi posisinya itu ada di home user 3. Nah, di sini kita akan coba masuk ke user 3 ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke user 3 dengan mengetikkan perintah user 3, terus kalian masukkan kata sandi yang tadi ya teman-teman. Enter. Nah, terus ini kalian itu sudah masuk ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau melihat historinya ya teman-teman, kalian bisa ketikkan history ya teman-teman. Terus enter. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat historinya ya teman-teman. Karena history ini dibuat oleh user. Kalau mau melihat history kita harus masuk ke usernya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan ke materi yang selanjutnya, yaitu
membuat user dengan add user ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke sini, kita clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi kita memiliki dua cara nih teman-teman untuk membuat user, yaitu yang pertama dengan menggunakan user add, dan kita juga bisa menggunakan add user. Nah, perbedaannya itu pada di user add itu segala informasi yang ada pada add user secara otomatis nanti tidak termasuk pada password. Nah, kalau itu untuk user add. Nah, kalau misalkan add user itu harus mengisikan sendiri atau mengerjakan secara manual untuk informasinya, teman-teman. Nah, nanti juga kita dimintai passwordnya. Nah, kita akan masuk ke rootnya dulu ya, teman-teman. Nah, kalian bisa masukkan kata sandi. Terus kalian bisa enter seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa ketikkan add usernya ya, teman-teman. Add user 5 ya, seperti ini ya, teman-teman. Terus kalian bisa enter. Terus kalian buat kata sandi baru ya, teman-teman. Nah, kalau sudah membuat password atau kata sandi baru, kalian enter. Terus kalian bisa ulangi. Terus kalian enter lagi. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak ingin mengisinya itu, kalian bisa klik enter saja ya, teman-teman, sampai selesai. Nah, terus ini seperti tadi, kalian bisa pilih Y atau N, itu kalian bisa pilih Y ya, teman-teman. Enter. Nah, di sini kemudian kita cek lagi dengan mengeceknya ls home. Terus kalian bisa enter. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa user 3, user 4, dan user 5 itu ikutan masuk ya, teman-teman. Karena dia itu memakai add user, di mana add user ini akan mengarahkan langsung si add user ini juga si add user ini juga diarahkan ke dalam bin base ya. Nah, di sini kita akan mencoba cek lagi dengan etc size PSW PASS WD, teman-teman. Terus kita bisa enter. Nah, user 5 ini masuk ke dalam bin base ya, teman-teman. Ini masuk ke dalam bin base juga dan berada pada directory home ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke materi membuat grup ya, teman-teman. Nah, di materi membuat grup ini kita akan masuk ke VirtualBox-nya. Kita juga akan membahas mengenai menambah user ke dalam grup dan menghapus user ke grup. Ini kita bisa menggunakan command group ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke VirtualBox sini dulu ya, teman-teman. Terus ini kita clear dulu biar tidak mengganggu. Dan kita keluar ya, teman-teman. Kita keluar pada
Nah, jadi di sini kalian itu bisa mengetikkan Grouped grup 5 ya, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa ketikkan lagi cat terus slice etc. Nah, terus slice group terus enter ya, teman-teman. Nah, kemudian kita enter. Nah, grup 5 itu sudah muncul ya, teman-teman. Di sini di bawahnya grup 5 sudah ada ya, teman-teman, sudah muncul. Kita juga bisa menambahkan grup-grup lain yang dengan cara atau grup-grup tersebut dengan cara sudo ya, teman-teman. Bukan. Dengan cara sebentar. Dengan cara sudo ya, teman-teman. User apa itu? Sudo user min 6. Nah, jadi kalian itu bisa langsung di enter aja ya, teman-teman. Di sini kita di enter. Nah, terus ini salah. Apa? Bener anjir. User apa ini user? User web. Mod. Kayaknya mod deh. Kita ke depan. User mod. Nah, setelah itu kalian itu bisa enter ya, teman-teman. Nah, setelah kalian enter itu di sini bisa nah, kalau semisal di sini user 5-nya sudah tidak ada ya, teman-teman, grupnya. Nah, terus kita masukin perintah lagi cat slice etc terus slice drop. Terus kalian bisa enter. Nah, salah. Sebentar, saya scroll dulu. Ini perintahnya saya lupa dan group ya, teman-teman, group. Group 5 ya sebenarnya. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kalau misal kita mau menghapus grupnya, teman-teman. Di sini kalau kita bisa mau menghapus grupnya, kita bisa menggunakan group del terus group 5 ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa enter. Dan enter. Nah, terus kalian bisa cat size etc size pas with d, terus kalian bisa enter. Nah, di sini itu sudah tidak ada ya, teman-teman, sudah terhapus. Nah, kita menggunakan user del min 5 untuk
menghapus username-nya. Nah, itu kita bisa menggunakan perintah group del -r untuk perintah menghapus ya, teman-teman. Jika teman-teman akan menghapus, teman-teman itu harus menyertakan perintah -r, teman-teman. Jadi, di sini sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.